Selamat siang teman-teman dan Mbak Petrus dan Mbak Audrey. Sekarang kami akan melakukan liputan berita bersama teman-teman saya di sini. Saya Graciana, absen 17. Saya Aura, absen 14. Saya Kevas, absen 20. Saya Christian absen 7. Saya Delia, absen 11. Saya Tibani, absen 32. Saya Jetro absen 18. Nah, saya Theo, absen 31. Selamat menyaksikan liputan berita dari kami. Halo pemirsa, SMA Santo Yosef Jakarta kembali menghadirkan kegiatan inspiratif bagi para siswanya. Sepanjang 1 minggu, sekolah ini menggelar 4 seminar edukatif yang menghadirkan para pembicara dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian G atau IMBI KKG. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan siswa tentang pengembangan diri, kreativitas, dan semangat kewirausahaan di era digital. Salah satu seminar yang menarik perhatian siswa dilaksanakan pada Selasa 14 Oktober 2025 dengan tema Perloncatan di Sosmed. Pembicara Muhammad Akbar Maulana, S.Com, M.Com atau biasa disebut dengan Mas Dosen, menjelaskan pentingnya personal branding di media sosial agar seseorang dapat dikenal secara positif dan berpengaruh di lingkungannya. Ia juga menekankan bahwa mengembangkan citra diri dimulai dari mengenal potensi diri pribadi, menentukan citra yang ingin ditampilkan, serta menjaga konsistensi agar kepribadian tetap terlihat autentik. Sementara itu, seminar lainnya digelar pada Rabu 15 Oktober tahun 2025 dengan tema Gen Z Entrepreneurship, menciptakan perubahan menghasilkan keuntungan. Pembicara Ratni Nur Syed Nganci, SAB, MSI, mengajak siswa untuk berani berinovasi, berpikir kritis, dan memanfaatkan teknologi sebagai peluang menciptakan ide bisnis. Menurutnya, menjadi entrepreneur bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Seluruh rangkaian seminar ini disambut antusias oleh para siswa yang aktif bertanya dan berdiskusi. Pembicara atas ilmu dan motivasi yang dibagikan melalui kegiatan ini, siswa diharapkan mampu membangun citra diri yang positif, menumbuhkan semangat kewirausahaan, dan menjadi generasi muda yang kreatif, mandiri, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Yang dilakukan pada hari Kamis 16 Oktober 2025 juga tidak kalah menarik, di mana para praktisi kreatif datang ke SMA Santo Yosef untuk membawakan tema-tema mereka. Seperti salah satunya ada Rini Giri, di mana dia membawakan tema yang berjudul Membaca Asik, Menulis Asik, di mana ia menekankan kepada murid-murid bahwa membaca tidak hanya harus dari koran atau hal-hal yang mungkin menurut murid-murid tidak menarik. Membaca bisa dimulai dari membaca novel dan juga membaca fantasi agar membuat literasi semakin baik. Nah, agar tulisan kita itu aktif, apa prinsipnya? Nah, kita harus menentukan sasaran pembaca. Sasaran pembaca kita siapa? Apakah umat di gereja, ataukah sesama remaja, ataukah umum, atau anak-anak? Nah, ini harus kita tentukan. Kemudian, karena ini sasaran pembaca ini akan berpengaruh tentang bagaimana kita menyampaikan tulisan itu. Kemudian bahasa apa yang gaya bahasa apa yang kita pilih. Nah, itu sangat berpengaruh. Kemudian punya banyak referensi dari membaca, mengamati, dan penelitian juga. Jadi semakin banyak referensi kita dari bacaan itu, maka akan semakin memperkaya tulisan-tulisan kita. Lalu, pada hari Jumat 17 Oktober 2025, seminar yang dilakukan sangatlah tidak kalah menarik, di mana pada hari itu murid-murid melakukan eksperimen sains serta Kepala Cabang BCA Tendean mengunjungi SMA Santo Yosef untuk mengajarkan murid-murid bagaimana cara mengelola uang yang sehat bagi anak SMA yang sangat berguna bagi masa depan mereka. Untuk materi yang pertama, Cynthia Kumala Dewi, Kepala Cabang BCA Tendean, mengajarkan kepada murid-murid Santo Yosef bahwa cara mengelola keuangan yang sehat itu harus dengan niat. Mengapa? Karena niat.
Karena dengan niat kita bisa menabung dan kita bisa mengelola keuangan kita secara sehat. Kalau misalnya semuanya udah kami pakai, bisa jadi sisanya cuma tinggal 50.000 atau kurang dari itu. Ya, jadi yang pertama adalah sisihin dulu, jangan sisain. Ya, yang ketiga ini yang tadi saya bilang, kalau beli bajunya sesekali, it's okay, berarti itu kebutuhan. Tapi kalau udah sampai yang harus beli sepatunya yang up to date, harus. Lalu yang kedua, Ibu Rahel Sita Devi mengajarkan kepada murid-murid Santo Yosep tentang matematika dan sains serta fisika yang mengagumkan. Bagaimana tidak, ia mengajak murid-murid untuk melakukan puzzle-puzzle serta teka-teki matematika yang sulit. Ini sangat menyenangkan. Lalu, ia juga mempraktekkan beberapa eksperimen sains yang sangatlah menggugah mata murid-murid yang akhirnya membuat mereka berpikir bahwa matematika dan sains itu mengagumkan. Ya, kenapa ini tadi? Ya, kenapa? Karena tekanan dulu. Karena udaranya bu, kan kalau dia kan belum lawan nih, di dalam sini ada udara yang mendorong ke atas, biar airnya tidak masuk. Kalau dilebihkan, kan tekanan airnya berarti lebih berat dari tekanan udaranya, jadi airnya keluar ke atas naik. Selamat siang Bapak Ibu guru serta teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini Christiana Tanang WD pada tanggal Sabtu 18 Oktober 2025. Suasana di Sekolah Santo Yosep tampak berbeda dari biasanya. Mengapa? Karena aula utama dipenuhi oleh antusiasme para siswa yang mengikuti kegiatan Edu Fair 2025. Nah, sebuah pameran pendidikan yang dihadiri oleh 20 universitas ternama dari seluruh Indonesia. Acara ini menjadi ajang bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat berbagai perguruan tinggi, program studi unggulan, serta peluang masa depan yang dapat mereka raih setelah lulus nanti. Masuk kedokteran karena kemarin kebetulan Pak Alexander kan sebagai dosen fakultas kedokteran biasanya menjadi tertarik. Nah, kira-kira cara mendapatkan beasiswa ini dan apa saja sih fasilitas yang berada di Untar ini, Kak? Oke, aku ingin jawab ya. Iya. Nah, kebetulan kalau kamu daftar di Untar itu, kita punya fakultas kedokteran nih. Iya. Nah, fakultas kedokteran di Untar itu, kita punya cara daftarnya dulu ya, aku jelasin kali ya. Nah, kita punya 6 mata pelajaran wajib. Ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan juga biologi. Rata-ratanya dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 itu rata-rata 80. Nanti semakin tinggi rata-rata kamu, kuota paling gede. Tapi kebetulan potongannya hanya sampai 50% aja. Nah, terus kalau kuliahnya itu gimana sih? Kita ada sistemnya per blok. Hai semuanya, aku Ikhtiar dan ini Jet loh. Nah, sekarang kita mau ke booth ya. Dan saya geser, sekarang kita lagi isi absen di booth IBN. Itu adalah benda di uang akal dan sampai dengan 1% di uang semester akhir sampai kamu lulus. Jadi potongannya bukan cuma 2, banyak beberapa tingkat gitu ya. Potongannya tapi di uang pangkal doang. Untuk cuma 1. Nah, mau yang lebih murah, yang lebih mahal nih. Lebih murah ya, yang berkelas. Uang pangkalnya 4%, semesterannya sampai dengan dan sampai lulus. Jadi semester kalian semuanya dapat potongan. Dari Jakarta, tim liputan SMA Santo Yosep melaporkan. Saya Kevin Serga Sergar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada liputan inspiratif berikutnya.